saya akan mempersilahkan sesi selanjutnya kepada moderator yang juga sudah standby di sini. Ada Mas Oki, ada Mas Oki Muzaki yang sudah standby juga di sini yang akan menjadi moderator tentunya dengan topik How WhatsApp Business API Driving High Quality Conversation. Oke, ini adalah profil dari Mas Oki. Gimana Mas Oki, sehat? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sudah semangat ya Mas Oki ya untuk menyampaikan dan juga menyapa pembicara kita nanti. Tentunya. Terima kasih Mbak Vika. Oke, baik. Saya juga semangat nih. Nanti siapa yang menjadi pemenang untuk penanya terbaik dan juga kuisnya. Langsung saja saya persilakan kepada Mas Oki Muzaki untuk melakukan sesi webinar kali ini bersama pembicara. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Vika. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di webinar kelas pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang di Konversa 2021. Saya Oki Muzaki, selaku Account Manager dari tim Kiskas Business Development yang akan memandu diskusi pada hari ini. Dalam kelas webinar kali ini, speaker kita akan menyampaikan materi yang berjudul How WhatsApp Business API Driving High Quality Conversation, yang mengangkat tema How COVID-19 Shifted Customer Expectation dalam skop bisnis. Pada kelas ini, kita juga akan membahas bagaimana dalam keadaan yang sangat challenging saat ini, banyak aspek yang telah berubah, terutama dalam bagaimana masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini juga menuntut pelaku bisnis agar mampu memenuhi ekspektasi dari masyarakat yang mengharapkan adanya kemudahan dalam mengakses keperluan dan aktivitasnya sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas secara tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa. Di sini ada Pak Aris Triwahyudi, selaku Strategic Partnership WhatsApp Indonesia. Beliau adalah seorang channel partner di WhatsApp Incorporate dalam memiliki pengalaman bekerja di Microsoft selama hampir 10 tahun. Mari kita sambut Pak Aris Triwahyudi. Selamat siang, apa kabar Pak Aris? Selamat siang Mas Oki, senang dapat undangan untuk berbicara di acara Konversa 2021 ini. Wah, tentunya Pak, kita juga senang banget nih di sini ada tambahan informasi, bocoran-bocoran dari ekspert tentunya ya Pak ya. Dengan senang hati. Baik, narasumber kita pada hari ini sudah hadir di hadapan kita semua di sesi awal ini, dan narasumber kita juga akan memaparkan materinya. Setelahnya kita akan masuk ke sesi Q&A, di mana saya akan membuka kesempatan untuk rekan-rekan bertanya terkait dengan materi hari ini. Narasumber kita melalui public chat yang ada di sebelah kanan bawah microsite-nya, dan tanpa perlu lama lagi, saya persilahkan kepada Pak Aris Triwahyudi untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin saya izin untuk share screen. Kabari kalau sudah bisa melihat screen saya. Ya, sudah terlihat Pak ya. Sudah terlihat ya. Oke, terima kasih Mas Oki dan rekan-rekan Kiskas. Senang sekali bisa hadir di acara Konversa 2021 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana WhatsApp Business API dapat membantu kita untuk memberikan kualitas yang tinggi terhadap para pelanggan kita. Ketika kita berbicara terkait dengan WhatsApp Business API Driving High Quality Conversation, pertanyaan yang muncul adalah ada 4 hal tentunya. Yang pertama bisa dilihat di layar, why business messaging? Kenapa kita pakai business messaging? Kemudian pertanyaan kedua lebih ke arah why WhatsApp for Business? Kenapa WhatsApp for Business? Kemudian juga kenapa para customer atau pelanggan menyukai WhatsApp? Dan yang terakhir adalah why business love WhatsApp, gitu ya. Kenapa bisnis juga menyukai WhatsApp? Jadi ini adalah 4 pertanyaan yang mendasari. Oke, kita akan Pak Aris, maaf yes. Pak, ini masih di presentation mode Pak, bisa di ini? Sudah bergerak Mas? Sudah bergerak, tapi presentation mode ini ya, belum full screen slide-nya ya. Bisa Sorry, saya ulang, saya sharing. Ini udah di presentation mode. Ya, ini dah. Di presentation ya, yang why business ya. messaging ya. Ya. Oke, ketika kita berbicara why business messaging itu dapat diartikan atau sama halnya dengan stronger customer connection.
kenapa saya bilang stronger customer connection, hal ini tercermin dari survei yang kita lakukan ke para pelanggan kita. Yang bisa dilihat di layar, 75% orang dewasa menginginkan untuk bisa bertukar pesan dengan bisnis seperti mereka bertukar pesan dengan teman atau keluarga. Jadi mereka menginginkan hal tersebut. Kemudian hasil yang kedua yang mencerminkan adalah 57% menyatakan ketika mereka bertukar pesan dengan bisnis, mereka merasa atau memberikan rasa itu lebih personal dibandingkan dengan melakukan telepon, gitu ya. Itu fakta yang pertama, survei. Kemudian ketika kita berbicara terkait customer service, bisa dilihat di slide, kita berbicara customer service, tentunya para pelanggan memiliki ekspektasi yang tinggi bagaimana customer service bisa merespon dan memberikan jawaban atas pertanyaan mereka. Bisa dilihat dari survei, 80% menyatakan experience mereka ketika berhubungan dengan customer service itu sama halnya dengan mereka berexperience dengan suatu produk, gitu ya. Jadi mereka ingin respon dari customer service juga baik. Kemudian dari survei juga 89% berharap ketika mereka melakukan initial conversation dengan customer service, mereka ingin direspon dalam kurun waktu 24 jam. Jadi tidak ingin didiamkan gitu ya. Dan 52% dari responden juga memberikan masukan bahwa mereka bersedia atau melakukan bisa dibilang willing untuk mengganti brand. Mereka bersedia untuk mengganti suatu produk ketika mereka merasa customer service-nya itu tidak baik. Jadi mereka melihat produk dan customer service-nya. Jadi after sales-nya gitu ya. Nah, ini hal yang terpenting ketika kita berbicara dengan bisnis gitu ya. Karena kita melihat terjadi ada perbedaan persepsi antara bisnis dengan pelanggan. Di mana kita lihat setidaknya 7 dari 10 bisnis itu berpikir bahwa mereka memiliki komunikasi yang efektif dengan pelanggan mereka. Jadi dari 10 bisnis itu berpikir mereka punya komunikasi yang efektif. Namun ketika kita bertanya kepada para pelanggan atau customer, hanya 2 dari 10 yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah benar. Artinya terjadi gap di mana bisnis berpikir mereka melakukan komunikasi yang efektif, namun para pelanggan menyatakan tidak seperti itu. Jadi kita lihat ada suatu ruang untuk improvement dari sisi bisnis, bagaimana mereka meningkatkan conversation ke depannya gitu ya. Nah, ini adalah suatu hal yang menandakan dari kenapa pelanggan menyukai business messaging dibandingkan metode komunikasi yang lain. Yang pertama yang dilihat dari survei ini adalah mereka tidak ingin istilahnya terhold gitu ya, tertahan di dalam suatu telepon. Bisa kita bayangkan biasanya kita melakukan telepon, tiba-tiba kita dikasih nada tunggu ketika operator atau agent mencoba mencari jawaban. Jadi kita bisa dibilang kita terjebak di dalam telepon tersebut gitu ya. Bisa dilihat dari survei, 61% menyukai bisnis dibandingkan mereka melakukan via telepon. Dan yang paling pentingnya adalah ketika mereka melakukan via email gitu ya, mereka tidak tahu bahwa apakah ada orang yang menerima email saya, apakah ada orang yang menjawab atau akan menjawab email saya. Jadi bisa dilihat kalau menggunakan business messaging, WhatsApp Business API, kita suka lihat ada yang tandanya tuh centang 2 biru gitu ya. Itu yang menandakan bahwa message atau pesan yang kita kirimkan itu dibaca oleh agentnya. Jadi customer tuh ingin tahu bahwa oh pesan yang saya kirimkan terbaca atau tidak. Oke. Nah, berbicara terkait dengan pelanggan, tentunya pelanggan selalu menginginkan terjadinya pertukaran pesan di journey mereka melakukan pembelian. Jadi bisa dilihat pada saat sebelum pembelian, pada saat pembelian, ataupun setelah pembelian, mereka ingin berinteraksi dengan bisnis. Baik dari sekedar menanyakan pertanyaan umum pada saat sebelum pembelian, pada saat pembelian juga mereka akan menanyakan schedule untuk appointment, either pengiriman, dan juga setelah pembelian gitu ya, yang pada saat mereka ingin melakukan service, support, atau mereka ingin menanyakan
atau memberikan komentar terkait dengan produk tersebut. Bisa dilihat dari hasil surveinya. Nah, yang bisa dibayangkan adalah ketika kita berbicara dengan bisnis, pelanggan berbicara dengan bisnis, ekspektasinya adalah kita ingin sesuatu hal yang cepat dari sisi pelanggan ya. Kita mau cepat dan kita mau juga personalize. Artinya kalau kita nanya, jawabannya juga personal ke kita. Jadi bisa dilihat di layar ada contoh ketika kita berbicara terkait dengan bisnis e-commerce. Di e-commerce ada suatu user initiate menanyakan, "Hey, saya ingin melakukan pembelian terkait kue." Nah, bisnis bisa menjawabnya dengan mudah dan tidak hanya dengan teks gitu ya. Dia bisa memberikan dengan media, baik itu picture ataupun dengan video. Jadi lebih engage ke pelanggannya dibandingkan hanya berupa teks. Sama halnya dengan customer care pada contoh di kanan, ketika dia ada orang menanyakan, adakah paket untuk traveling atau wisata, dengan mudahnya bisnis men-sharing paket wisata dalam bentuk gambar. Jadi pelanggan itu mendapatkan hal yang oke, dia tidak menebak-nebak, mereka tidak menerka-nerka bentuknya seperti apa. Ya. Nah, masuk ke pertanyaan kedua, kenapa WhatsApp for Business? Ketika kita berbicara WhatsApp for Business, ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan reach, engagement, dan connection. Bisa dilihat dari sisi reach, kita digunakan 2 billion active monthly user gitu ya, across 180 negara, mungkin bisa dilihat detailnya nanti. Dari sisi engagement juga mungkin kita bisa merefer ke diri kita masing-masing, seberapa sering kita menggunakan WhatsApp, seberapa sering kita membuka pesan WhatsApp gitu ya. Jadi kalau dilihat dari hasil survei, setidaknya 70% dari WhatsApp user itu selalu melakukan pengecekan setiap harinya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan connection. Berbicara connection, ini ada data yang menyatakan 175 juta orang bertukar pesan dengan WhatsApp business account setiap harinya. Jadi mereka melakukan komunikasi dengan WhatsApp business. Nah, balik lagi pertanyaannya, kenapa message business dari WhatsApp? Ini 4 pilar yang menekankan kenapa WhatsApp for business. Yang pertama tentunya personal connection, bisa dilihat gitu ya, WhatsApp user agree that WhatsApp foster personal connection. Karena apa yang kita obrolkan atau bertukar pesan dengan bisnis itu sifatnya one on one. Jadi tidak ada orang lain yang bisa melihat gitu ya, end to end encrypt. Yang kemudian pilar kedua more confidence, memberikan lebih ke arah confidence, di mana yang tadi mungkin merefer ke survei yang di awal, ketika kita melakukan dengan business messaging, kita tahu bahwa ini dilihat, ini nyampai, ini dibaca, gitu ya. Kemudian pilar ketiga dari sisi easy communication, dan pilar keempat terkait dengan greater trust, gitu ya. Jadi mereka menyatakan lebih confident ketika mereka juga bisa berhubungan dengan bisnis melalui channel WhatsApp atau channel business messaging, tidak hanya melalui telepon. Oke. Dan pertanyaan yang keempat dari sisi pelanggan gitu ya. Kenapa pelanggan menyukai WhatsApp? Kenapa pelanggan menyukai WhatsApp? Nah, pilarnya ada 4 juga. Yang pertama yang tadi saya bilang, it's one on one. Jadi mirip seperti telepon atau email gitu ya. Percakapannya one on one. Tapi kita tidak perlu mengangkat telepon atau kita tidak perlu scrolling pada saat inbox gitu ya, karena kita tinggal bisa melihat langsung di WhatsApp kita. Nah, yang kedua itu conversation, jadi percakapan. Sama seperti telepon, ini percakapannya 2 arah. Yang bedanya adalah kalau di telepon kadang kita suka dapat nada tunggu gitu ya, sedangkan di WhatsApp tidak ada nada tunggu. Mungkin ini akan relate ke pilar keempat, yang bentuknya adalah asinkronus, artinya kita bisa melakukan messaging dengan bisnis, baik itu secara cepat, interaktif, ataupun kita respon pada saat kita available. Mungkin pada saat kita tanya, kita terus lanjut meeting. Mungkin kita nggak diganggu dengan WhatsApp, kita meeting, setelah kelar meeting, kita bisa melanjutkan percakapan tersebut. Tidak sama halnya dengan ketika kita melakukan via telepon gitu ya. Dan pilar keempat, dan ini yang paling penting gitu ya, artinya kita menggunakan platform yang memang sudah dikenal atau yang orang-orang tuh sudah familiar.
yang mereka biasa gunakan ketika mereka berinteraksi dengan keluarga ataupun temannya, ya. Dan pertanyaan terakhir dari sisi para pelaku bisnis selalu nanya, kenapa saya harus pakai WhatsApp for Business gitu ya. Tadi udah dilihat kenapa business messaging, kenapa pelanggan juga menyukai WhatsApp gitu ya. Sekarang dari sisi bisnis, kenapa bisnis harus melakukan WhatsApp gitu, harus menggunakan WhatsApp atau ingin menggunakan WhatsApp. Mungkin saya lebih ke arah contoh dan case study yang didapat langsung ketika para bisnis menggunakan WhatsApp. Jadi bisa dilihat dari bubble-bubble-nya gitu ya, baik dari sisi akuisisi, dari sisi cost efisiensi, dari sisi engagement, dari sisi automation, dan dari sisi satisfaction, itu bisa didapat dengan menggunakan WhatsApp. Salah satunya mungkin dari sisi engagement. Dengan adanya penggunaan WhatsApp, dia bisa meningkatkan engagement dia dengan pelanggan itu plus 50% gitu ya. Ada juga mungkin yang lebih concern terkait dengan OPEX. Nah, ini ada case juga yang menyatakan bahwa dengan dia menggunakan WhatsApp, yang tadi kalau rekan-rekan perhatikan di awal gitu ya, ada short video dari Kiskas, itu lebih ke arah untuk teleagent misalnya. Nah, itu bisa mendrive efisiensi. Sekitar ada yang menyatakan 35%, ada yang menyatakan 20%, tentunya tergantung dari bentuk bisnisnya. Tapi hal-hal inilah yang ingin dicapai oleh bisnis. Ya. Nah, ketika kita sudah mengerti terkait dengan apa sih background-nya, kenapa saya pakai WhatsApp, oke, saya udah clear, saya mau WhatsApp Biz API. Tentu pertanyaannya adalah, WhatsApp Biz API itu apa sih? Nah, WhatsApp Biz API itu tidak seperti WhatsApp Messenger ataupun WhatsApp Business, yang kayak seperti rekan-rekan gunakan gitu ya, seperti aplikasi. Tapi WhatsApp Biz API itu adalah suatu programming interface yang kita bisa melakukan koneksi untuk skala yang lebih besar. Atau kalau saya lebih senang menyebutnya WhatsApp Biz API itu sebagai suatu platform. Jadi WhatsApp Biz API itu suatu platform yang memungkinkan kita mengintegrasikan solusi kita di atas platform tersebut. Jadi suatu solusi yang mengintegrasikan dan kita bisa reach out dari sisi scale-nya. Mungkin sebagai gambaran, ini adalah satu ilustrasi bagaimana penerapan WhatsApp Biz API di solusi Kiskas. Baik kita lihat dari sisi CRM sistem, ini back-end system gitu ya. Dari back-end system, kita tetap menggunakan hal yang sama terkait dengan CRM dan ERP yang rekan-rekan gunakan di bisnis sehari-hari. Nah, yang bedanya adalah CRM ini diintegrasikan dengan chatbot dan multi-channel chat dari Kiskas yang terhubung dengan WhatsApp Business API yang tadi saya sebut, itu adalah kayak platform, sehingga memungkinkan para customer berinteraksi dengan bisnis di belakang melalui layar handphonenya masing-masing, melalui WhatsApp Messenger-nya masing-masing, gitu ya, terjadi konversi. Di mana yang tadi saya sebut platform adalah WhatsApp Business API, dia bentuknya kalau di sini ada yang technical atau dari bisnis bilang ke technical, bentukannya itu Docker gitu ya. Kita nggak akan bahas dengan Docker, cuman yang paling penting adalah dengan WhatsApp Business API dimungkinkan kita mendapatkan yang namanya green tick gitu ya, yang check mark hijau gitu. Kalau di Instagram kan ada biru gitu ya, kalau di WhatsApp itu hijau. Ini bukan hal yang bisa didapat oleh semua bisnis, tapi ini adalah suatu hal yang bisa di-request oleh bisnis melalui para partner. Jadi nanti akan direview untuk kelayakan dari sisi green tick tersebut. Jadi tidak berlaku untuk semua company, tapi semua company bisa melakukan apply gitu ya. Oke. Nah, dari sisi WhatsApp Biz API, paling gampangnya adalah WhatsApp Biz API ini diintegrasikan atau diimplement oleh business solution provider, atau kita sebutnya BSP gitu ya, atau kata lainnya partner. Nah, WhatsApp Biz API ini karena bentuknya itu suatu platform, itu suatu API, maka WhatsApp Biz API dapat dengan mudahnya terintegrasi dengan teknologi stack yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu punya CRM, mau diintegrasikan, dengan mudahnya kita bisa integrasikan. Ada knowledge base, reservation system, inventory, dan banyak aplikasi lainnya yang ada di perusahaan bisa diintegrasikan dengan WhatsApp Biz API. Nah, nyambung dari
topik WhatsApp Business API Driving High Quality Conversation. Kita udah tahu tadi topik di belakangnya, kemudian apa sih peranan WhatsApp untuk menjaga high quality conversation tersebut. Jadi bisa kita lihat di translate dari WhatsApp value dan policy. Value dari WhatsApp adalah kita ingin mengenable semua orang untuk mempunyai komunikasi dan bisa bertransaksi dengan any business. Dan tentunya hal-hal tersebut kita jaga. Yang pertama bisa dilihat, kita pendekatannya adalah user-centric approach. Jadi kita providing customer with high quality experience. Caranya gimana untuk high quality experience? Di pilar tengah, kita ada namanya policy yang kita maintain untuk menjaga high quality channel tadi. Jadi kalau di WhatsApp, tidak semua bisnis pun bisa langsung main on board. Makanya kalau berkomunikasi dengan Kiskas gitu ya sebagai salah satu partner, tentunya Kiskas akan membantu meng-guide dan membantu menganalisa apakah bisnis ini eligible untuk landing di WhatsApp. Sama halnya dengan poin ketiga, business benefit from customer not perceiving WhatsApp as a spam channel. Jadi kita menjaga bahwa WhatsApp ini tidak digunakan untuk spam, tidak digunakan untuk bombardir message gitu ya, untuk blasting yang message tidak engage dengan pelanggan. Bagaimana caranya? Caranya ini yang teman-teman mulai coba cerna dan diskusi dengan Kiskas, dengan partner gitu ya. Kita ada yang namanya opt-in policy. Artinya kita ingin orang itu memberikan opt-in atau memberikan istilahnya permission bahwa mereka ini mau dihubungi melalui WhatsApp. Jadi artinya message-nya itu akan expected ke orang tersebut. Nah, yang kemudian kedua adalah diharapkan bisnis itu mencantumkan bisnis name-nya mereka supaya orang bisa opt-in terkait dengan message yang mau diterima. Dan tentunya ketiga, kita comply dengan regulasi atau peraturan yang berada di subsidiary atau di Indonesia pada saat ini ya. Nah, berbicara terkait dengan WhatsApp, tentunya kita berbicara tentang pesan atau message. Secara gampang dari sisi WhatsApp, itu dibedakan ada dua tipe message. Yang pertama user initiate message, dan yang kedua adalah business initiate message. Dari user initiate bisa dilihat di mana para pelanggan mencoba menghubungi bisnis. Jadi user atau pelanggan kita mulai percakapan lebih dulu, gitu ya. Untuk hal ini tentunya kita tidak perlu opt-in. Selama nomor kita dikenal oleh para pelanggan, tentunya pelanggan bisa dengan mudahnya berkomunikasi dengan kita. Itu yang user initiate. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua adalah business initiate. Artinya bisnis yang mengirimkan pesan ke para pelanggan atau konsumernya. Nah, bisnis bisa mengirimkan pesan ke para pelanggan, tentunya mereka harus memberikan suatu message template. Yang message template-nya itu juga dijaga dari sisi kualitasnya. Makanya ada komunikasi TikTok dengan BSP dan juga WhatsApp terkait dengan pre-approved template. Template apa yang boleh, itu ya. Jadi ini adalah cara untuk menjaga WhatsApp tadi yang kita bilang tidak digunakan untuk spam channel. Karena tujuannya kita juga sama-sama menjaga WhatsApp ini jadi suatu channel yang sangat efektif untuk memulai komunikasi. Nah, contoh dari user initiate yang di bidang retail atau e-commerce bisa dilihat dari di layar. Mungkin kita bisa dari sisi return atau refund request gitu ya. Bisa juga kita melakukan order update yang user nanya. Dalam contoh ini dia nanya mau order sweater, mau gimana order sweaternya. Nah, bisa dibales dengan bisnis tadi, tidak hanya teks, tapi juga bisa menggunakan media, baik image ataupun video. Tuh. Kemudian dari sisi business initiate, apa yang bisa kita lakukan di business initiate? Contohnya di retail and e-commerce, kita bisa kasih order confirmation, kita bisa kasih purchase receipt, gitu ya. Kita bisa kasih delivery notification. Banyak hal yang kita bisa istilahnya kita bisa gali dari sisi business initiate. Sampai halnya kita bisa mengirimkan non-transactional notification. Maksudnya kita bisa mengirimkan promotional notification, kita bisa mengirimkan marketing.
Contoh kalau dari bisnis ingin ada yang main di retail e-commerce, ingin melakukan kayak twin date campaign 99 10 10, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan channel WhatsApp Business API. Oke. Nah, yang perlu kita ingat sewaktu kita berbicara tentang high quality conversation, tentunya hal ini yang harus dijaga. Pertama, opt-in dan opt-out. Artinya kita hanya mengirimkan pesan ke user atau pelanggan yang memang menginginkan pesan dari kita. Itu yang paling penting pertama. Jadi kita tidak bisa main mengirimkan pesan sporadik tanpa kita tahu orangnya mau terima atau tidak. Jadi kita harus menjaga opt-in tersebut. Sama halnya juga dengan opt-out. Ketika kita mengirimkan pesan, kita harus memberikan instruksi bagaimana ketika mereka tidak menginginkan pesan tersebut. Jadi dengan gampangnya atau mudahnya, kita mengibaratkan user itu sebagai diri kita sendiri. Ketika kita menggunakan WhatsApp, tentunya kita ingin pesan yang kita terima di WhatsApp itu adalah pesan yang memang kita inginkan. Kita tidak mau sembarang pesan yang tiba-tiba masuk ke WhatsApp kita, gitu ya. Nah, karena kalau ada sembarang pesan yang masuk ke WhatsApp kita, apa yang biasa Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu biasanya ngelihat kalau pesannya bagus, berhubungan, oke, kita save nomornya. Tapi kalau pesannya tidak berhubungan dengan kita dan sangat mengganggu, Bapak Ibu bisa melakukan report atau block. Nah, report atau block ini yang nanti akan impact ke quality rating. Mungkin kita akan bahas di next percakapan gitu ya, go detail terkait itu. Tapi yang paling penting dari sisi WhatsApp, tentunya kita harus menjaga dua hal tadi, opt-in dan opt-out. Nah, ketika kita berbicara dengan customer, ini yang paling penting, yang harus responsif, be responsif. Jadi kalau kita menggunakan chatbot, kita menggunakan robot, kita harus menawarkan escalation ke agent, live agent gitu ya. Karena umumnya kita pengalaman kalau kita chatting sama robot, tiba-tiba dia tidak bisa memberikan jawaban yang baik, kita nanya terus muter-muter aja terus. Itu tidak memberikan experience yang baik ke pelanggan kita, ke consumer kita. Nah, kita harus memberikan escalation path untuk mereka bisa berbicara dengan live agent kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan live agent, hanya menggunakan live agent, kita harus menjaga kualitas dari respon live agent tersebut. Seperti yang tadi saya sharing di awal, user initiate atau menanyakan sesuatu ke bisnis, mereka ingin dijawab dalam waktu yang cepat dan personal. Jadi dua hal ini harus kita jaga, harus kita balance. Ya. Nah, untuk dari sisi menjaga high quality, tentunya kita harus follow customer rules gitu ya, dan kita harus meet expectation-nya. Jadi kalau customer initiate, tadi yang customer yang ingin ngomong ke bisnis, tentunya mereka pastinya ingin berkomunikasi dengan channel yang mereka familiar, mereka biasa gunakan. Kemudian juga mereka ingin mendapatkan jawaban yang cepat. Kemudian mereka juga ingin isu mereka itu bisa di-solve, bisa dijawab dengan baik. Gitu ya. Itu yang harus kita jaga dari sisi customer initiate communication. Nah, dari sisi bisnis yang kita harus ikuti rule-nya adalah ya balik lagi. Kita harus punya channel yang memudahkan mereka berkomunikasi dengan kita. Preferred channel-nya mereka apa? Kita harus buka channel tersebut. Dan kita harus berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang appropriate. Gitu ya. Dan kita tidak melakukan interupsi ketika mereka tidak mau di-interrupt. Contoh kalau kita telepon, mereka lagi meeting kan itu sangat mengganggu ya, mereka tidak bisa angkat. Tapi kalau WhatsApp, mereka dengan gampang bisa melihat pada saat mereka kelar meeting misalnya. Dan ini ada beberapa hal lagi yang harus kita jaga dari si business initiate. Nah, pertanyaan terakhir dari rekan-rekan bisnis kalian adalah bagaimana step yang saya harus lakukan ketika saya ingin menggunakan WhatsApp Business API untuk mendrive high quality conversation saya. Nah, ini ada 4 step. Yang pertama tentunya choose the BSP, which is dalam hal ini rekan-rekan bisnis bisa mulai berkomunikasi dengan rekan-rekan Kiskas. Kemudian yang kedua adalah define your use case. Jadi teman-teman bisnis harus tahu dulu, use case-nya kita mau pakai buat apa ya? Either mau pakai tadi buat yang customer service, atau kita mau pakai buat marketing promotion. Kemudian yang ketiga adalah kita harus definisikan entry point-nya. Kita mulainya mau seperti apa? Kita mau
istilahnya mau perkenalkan WhatsApp bisnis kita tuh bagaimana caranya. Kita mau dapat database itu gimana caranya. Dan yang tentunya keempat, kita bisa start mulai dari creating template message-nya. Ini 4 step yang harus dilakukan. Kurang lebih berikut penjelasan saya, mungkin saya akan kembalikan ke Mas Oki untuk kita buka sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Arif. Terima kasih banyak nih atas pemaparan materinya ya. Kita udah lihat tadi, kita udah dengar, kita tahu dari alasannya, data statistik sampai tren, termasuk juga tips itu dikasih tahu sama Pak Arif ya. Baik sekali Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Dan tanpa perlu lama lagi, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya bersama narasumber kita hari ini. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan asal perusahaan pada kolom chat yang ada di samping. Dan kita buka dari pertanyaan pertama dulu kali ya Pak ya. Mungkin dari Silakan, pertanyaan yang kita buka dari pertanyaan yang quite common nih Pak nih, banyak ditanyakan. Mungkin yang pertama adalah apakah ada kisi-kisi agar satu akun itu dapat bisa mudah mendapatkan official business account atau mungkin green tick juga kali ya Pak ya. Gimana tuh Pak? Oke. Yang jelas dari sisi sebelum account tersebut bisa mendapatkan green tick, tentunya account tersebut harus onboard dulu di WhatsApp Business API. Jadi itu hal yang pertama yang rekan-rekan bisnis harus lakukan. Jadi jangan sampai dibalik, jangan sampai saya mau dapat green tick dulu baru saya onboard. Tidak. Yang pertama bisnis harus onboard dulu dalam WhatsApp. Ketika sudah onboard, kemudian kita melakukan apply untuk mendapatkan green tick yang dibantu oleh rekan-rekan partner kita, dalam hal ini Kiskas. Nah, umumnya di dalam green tick itu tentunya bisnisnya itu bisa dibilang well known. Ketika di browsing atau apa, itu ada. Bisnisnya real gitu ya. Bisnisnya real. Dan ada beberapa parameter yang memang dilakukan atau dicek. Tentunya parameter ini tidak transparently di-share, karena semua proses untuk mendapatkan green tick itu ada di sistem decentralized kita. Tapi selama tadi yang saya bilang bisnisnya adalah well known, tidak overlapping dengan yang lain, jelas gitu ya, itu pasti dengan gampang dia dapat green tick. Nah, tapi kalau ada semacam overlapping, tentunya ada beberapa klarifikasi yang harus dilakukan. Gitu ya. Jadi beneran bisnisnya itu harus well known dan istilahnya established lah di market gitu ya. Baik. Berarti eksistensinya secara fisik dan secara digital gitu ya, Pak? Betul, valid sekali Mas Oki. Iya. Oke. Ini cukup menjawab ya, cukup menjadi tips juga. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya boleh, Pak Arif? Boleh, silakan Mas. Boleh ya. Ini ada pertanyaan lagi dari PT Pinnacle Alpha. Apa saja batasan saat pembuatan template untuk broadcast WhatsApp? Dikarenakan kami lebih sering broadcast WhatsApp tentang acara webinar. Jadi batasannya ya. Balik lagi, semua batasannya balik lagi sesuai dengan tadi appropriate gitu ya. Dan yang paling penting, kalau yang saya berdasarkan pengalaman, balik lagi ini semua sistemnya di-approve dari sisi sentral, pusat. Cuman yang saya lihat selama message-nya clear, promosinya clear, atau tadi undangan webinarnya clear, tidak ada yang istilahnya apa ya, parameter yang bisa berubah-ubah. Kadang kan ada orang yang sharing template, tapi parameter gambarnya itu berubah-ubah. Itu pasti tidak di-approve. Tentunya harus jelas, gambarnya apa, image-nya apa, videonya apa. Ataupun parameternya juga jelas kemana. Jadi tidak gantung gitu ya, bisa dibilang tidak gantung, tidak terbuka, harus end loop. Nah, yang paling penting kalau tips dari saya berdasarkan pengalaman, posisikan diri kita pada saat kita membuat template sebagai orang yang akan menerima template tersebut. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang penerima template, kita akan punya pertanyaan terkait dengan, saya terima ini membingungkan nggak ya buat kita? Kalau tidak membingungkan dan itu clear, itu umumnya template akan dengan mudah di-accept atau di-approve. Ya. Jadi memang mesti jelas ya Pak ya. Harus jelas, betul. Kontennya berubah-ubah atau mungkin ya dipertanyakan validasinya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah ini nih untuk rekan-rekan semuanya mungkin bisa dijadikan catatan juga ya, karena sistemnya tercentralized dan pastinya
big data yang dihandle juga sama WhatsApp ya. Pasti kita juga Betul. butuh validasi dan kejelasan juga waktu melakukan verifikasi. Kira-kira gitu ya, Iya, Pak. dan mungkin bisa diposisikan sebenarnya WhatsApp itu secara tidak langsung membantu suatu bisnis menjaga external branding-nya mereka. Jadi, karena ada pengecekan yang dilakukan oleh WhatsApp, WhatsApp itu setidaknya itu jadi membantu external branding. Dalam arti kata ketika kita mengirimkan pesan yang contoh template kita buru-buru, tapi kita nggak mereview lagi. Nah, WhatsApp itu membantu untuk second review-nya. Jadi ada banyak terjadi tiba-tiba dia typo, dia message-nya juga salah. Nah, itu mereka terbantu dengan review yang tadi dilakukan oleh WhatsApp. Jadi secara tidak langsung, kalau dari teman-teman marketing di bisnis, mereka melihat WhatsApp ini menjaga external branding-nya mereka. Karena mereka memastikan bahwa message yang terkirim itu kontennya tuh engage dengan si targetnya atau dengan pelanggannya. Itu. Ya, betul. Mantap, Pak. Oke, mungkin sudah cukup menjawab dari rekan-rekan juga ya. Kalau ada klarifikasi, pertanyaan lanjutan bisa di-raise lagi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ya, silakan. Di sini ada pertanyaan dari Pak Arif dari Dompet Duafa. Jadi katanya kita ketahui sekarang ini banyak masyarakat yang habit komunikasinya pindah dari offline ke online. Dan salah satunya adalah dengan milih layanan komunikasi yang membuat mereka nyaman dan juga mudah. Nah, terkadang masyarakat ini kurang puas jika komunikasi hanya melalui pesan singkat. Mungkin di sini contohnya WhatsApp berarti. Dan kekurangan ini adalah interpretasi pesan jawaban yang kadang sulit sekali dimengerti oleh customer. Belum lagi customer generasi Z. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi kanal komunikasi atau WhatsApp di sini bisa dapat optimal dan efektif dalam melayani customer yang masih bertahan dengan habit lama. Wah. Kalau mungkin saya lebih menjawabnya dari sisi ketika mereka berubah dengan online, tapi jawabannya ini bisa dibilang tidak relevan atau jawabannya ini malah membingungkan. Makanya kalau dilihat tadi dari yang slide yang saya sampaikan, ada dua tipe. Yang pertama, ketika kita membuat suatu customer service, biasanya kita mengimplementasikan yang namanya chatbot gitu ya, atau bot agent. Nah, tentunya pemilihan bot ini juga sangat penting. Cara dia menjawab, cara dia mengerti pertanyaan, itu harus penting. Dari sisi jawabannya jelas atau tidak. Nah, yang kedua, setiap bot itu harus ada yang namanya human escalation path. Artinya, ketika jawabannya tidak jelas, mereka harus menawarkan atau para pelanggan itu diberikan opsi untuk mereka berbicara dengan live agent. Walaupun percakapannya itu dimulai melalui WhatsApp, user initiate. Misalnya saya nanya, ada menu apa hari ini? Dijawab 1, 2, 3. Menunya oke, menunya menu sup. Tapi pertanyaan saya lebih spesifik. Ini supnya ada bawang putihnya atau enggak? Di mana botnya itu belum di-train terkait dengan pertanyaan tersebut. Artinya bot tersebut harus bisa mengidentifikasi dan mengarahkan pertanyaan saya ke live agent untuk menjaga tadi kepuasan pelanggannya untuk mendapatkan manfaat. Banyak bot agent yang tidak dilengkapi hal tersebut. Tapi banyak juga yang sudah dilengkapi dengan escalation path tadi. Itu. Mungkin saya lebih jawabnya dari sisi yang online-nya, Mas. Betul. Jadi kalau secara sisi online memang kita kuncinya adalah retrain gitu ya, re-education, visit lagi, nggak hanya dari segi user, sampai botnya pun begitu ya Pak? Yes, betul. Sampai ada bot yang bisa mengerti bahasa slang gitu ya, bahasa Gen Z gitu ya. Hi bro, nah dia bisa tahu tuh, oke. Nah jadi harus dilihat karakteristik dari botnya juga. Iya, betul. Oke, mudah-mudahan ini cukup menjawab ya. Silahkan kalau ada klarifikasi lainnya. Ini berikutnya ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Endah Teknogas. Tadi di sini dia bilang, katanya tadi percakapan adalah dengan pelanggan WhatsApp ini bersifat one-on-one. Tapi di interaksi dengan pelanggan juga dikumpulkan datanya untuk dianalisa sebagai big data. Seberapa batasan memilah data pribadi dan yang jadi materi analisa? Ini lebih ke privacy terms ya. Mungkin saya sekedar luruskan, dari sisi percakapan, dari sisi pelanggan dan bisnis itu one on one.
Saya sebagai pelanggan, saya misalnya berbicara dengan Kiskas sebagai bisnis, saya pasti akan berbicara saya dan Kiskas yang tahu. Nah, mungkin fungsi dari big data, Kiskas akan melakukan big data tersebut terkait dengan, oh, common pertanyaan terkait produk Kiskas apa sih? A, B. Nah, Kiskas yang akan melakukan. WhatsApp tidak berkepentingan melakukan hal tersebut. Karena yang tadi saya bilang, WhatsApp Business API ini lebih ke arah yang tadi, platform. Jadi kita tidak sama sekali ada kaitannya terkait dengan analisa datanya atau apa, tidak. Tidak ada hal tersebut. Jadi itu lebih ke arah mungkin one on one dari sisi pelanggan ke bisnis, dan itu dari sisi bisnis bagaimana dia melakukan analisa either terkait dengan pertanyaan yang masuk atau terkait dengan komplainnya apa saja, itu balik lagi ke dari sisi bisnisnya. WhatsApp tidak melakukan dan tidak berkepentingan dalam hal tersebut. Oke, mungkin itu di situ mungkin salah satu peran dari BSP mungkin ya Pak Aris ya. Betul Kita sekali. ada trajectory record-nya. Kita kan ada record tentang penggunaan, dan kita juga pasti record ya feedback dari rekan-rekan dari klien-klien, itu di record use case-nya lah, atau mungkin permasalahan-permasalahan umum seperti apa, dan itu yang dijadikan big data gitu ya Pak. Bukan menembus yang lebih jauh lagi, enggak, tapi memang lebih ke trajectory-nya gitu ya Pak. Iya, yang dilakukan bukan dari sisi yang WhatsApp-nya. Oke. Ya, oke. Ini udah cukup menjawab, cukup clear banget ini ya untuk pertanyaan ini mungkin, tapi kalau ada klarifikasi lagi silakan ditanyakan. Dan berikutnya, nah ini pertanyaan lagi tren Pak tentang UMKM ini. Dengan adanya WA Business API, ini bisa sangat membantu para pebisnis yang jadi UMKM juga. Bagaimana kita memberikan pengetahuan atau sharing knowledge terkait manfaat WA Business kepada pelaku UMKM? Iya, tentunya terkait dengan WhatsApp Business API yang tadi saya sharing. Jadi WhatsApp Business API kita bekerja bersama dengan para partner kita yang kita sebut business solution provider, salah satunya dengan Kiskas gitu ya. Makanya bisa dilihat ini acara Conversa ini juga mungkin salah satu edukasi yang dilakukan oleh Conversa ke dunia bisnis, termasuk di dalamnya adalah UMKM. Dan tidak menutup kemungkinan dari sisi, karena saya notice juga Kiskas tidak hanya melakukan Conversa sekali setahun gitu ya, tapi Kiskas juga punya regular event yang webinar, dalam arti kata untuk membantu para UMKM atau pelaku bisnis mengerti lebih dalam apa itu WhatsApp Business API, dan lebih pentingnya adalah bagaimana solusi dari Kiskas tersebut bisa membantu para bisnis Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi itu edukasinya kita lakukan bersama dengan partner ekosistem kita. Oke, baik. Berarti ini memang kerjasama ya Pak ya. Semuanya ikut turut punya andil di sini ya, dari UMKM-nya, BSP, WhatsApp, semua ini ikut punya andil di sini ya. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini banyak gimana? Silakan. Apa ya Pak Aris ya? Kita akan sharing knowledge tentunya Pak. Sayang kita nggak bisa ketemu ya, sayang hanya virtual. Iya Pak. Mudah-mudahan tahun depan gitu ya Pak, annual event Conversa berikutnya kita udah bisa offline. Amin. Semoga. Amin. Ya. Yang berikutnya Pak, ada tips nggak tentang bagaimana satu akun bisnis dapat mendapatkan verifikasi bisnis lebih cepat? Karena banyak bisnis yang suka stuck pada proses verifikasi. Dibilang tips, nggak ada tips ya, tapi kalau saya ngelihatnya selama semua requirement-nya ada, kan ketika bisnis ingin melakukan onboarding gitu ya melalui Kiskas gitu ya, rekan-rekan Kiskas pasti akan sharing mengenai data-data yang diperlukan, baik dari sisi misalnya website, mungkin ada beberapa dokumen lain. Itu yang pertama, tipsnya tipsnya tersebut harus ada, harus lengkap. Itu yang jelas. Nah, yang kedua, umumnya yang saya sering ketemui dari sisi website-nya itu kita harus pastikan website yang kita miliki itu adalah secure, dan website yang kita miliki itu adalah stabil. Jadi saya beberapa kali menemukan ada suatu misalnya yang menemukan juga bukan saya, menemukan dari sisi BSP, karena BSP itu biasanya mereka lebih involved di field, mereka lebih tahu. Jadi ada yang website-nya itu intermittent, kadang on, kadang off, kadang on, kadang off, gitu ya. Jadi pas dia dilakukan pengecekan, mungkin pada saat website-nya itu off. Jadi itu menimbulkan jadi tanda tanya. Ini kok bisnis webnya, tapi kok tidak quote unquote kayak reliable gitu ya.
Karena WhatsApp memposisikan diri juga bagaimana ketika pelanggan atau consumer berhubungan dengan bisnis tersebut. Contoh, ketika pelanggan men-set website tersebut, tiba-tiba website-nya nggak ada. Kan jadi tanda tanya juga ya, kok ini udah ada ini tapi nggak ada website-nya. Jadi kalau tips saya, yang pertama requirement semua harus jelas, dan pastikan data-data itu juga bisa dibilang terakses dengan baik gitu ya, khususnya untuk website. Khususnya di website ya tadi Pak ya. Itu common Dan practice-nya biasa juga ada juga nama, Mas. Kadang ada yang namanya dia bilang PT ABCD gitu ya. Tapi pas PT ABCD-nya dicari, namanya bukan ABCD. Mungkin namanya DEFG. Nah, itu kan bingung ya, korelasinya apa gitu. Jadi lebih ke arah sana, dokumennya harus jelas dan itu mencerminkan dari sisi bisnisnya juga. Kalau untuk ini saya yang bertanya boleh Pak? Silakan. Tambahin pertanyaan juga boleh ya Pak? Iya. Kalau tentang green tick Pak, gimana? Kalau green tick ini kan mungkin dia punya slightly different ya, dan prosesnya juga berbeda kan sama waktu submit WhatsApp Business API. Kalau untuk green tick sendiri Pak, apa ada kriteria khususnya atau mungkin ada background-nya kenapa dapat WhatsApp Business API tapi nggak langsung dapat green tick? Ini suka jadi pertanyaan nih, pengalaman karena saya juga kan face on dengan klien ya, suka jadi pertanyaan gitu. Kita apply kenapa nggak sekalian langsung bareng dengan green tick? Tidak. Makanya tadi waktu pertanyaan di awal saya juga menjelaskan green tick itu adalah suatu hal yang dilakukan setelah mereka onboard. Jadi bukan berbarengan atau bukan sebelumnya. Jadi onboard dulu, baru dia melakukan request untuk green tick. Nah, pada saat request green tick, kalau ditanya requirement-nya apa saja, request green tick itu tidak segamblang waktu bisnis verifikasi, yang dia nyatakan domain A, B, C, D, F, G. Green tick itu tidak seperti itu. Yang tadi saya bilang, semua proses green tick itu dilakukan centralized, di mana dia punya parameter dan mereka punya metode penilaian sendiri, review sendiri. Baik saya pribadi pun, saya tidak punya clarity terkait dengan green tick itu harus 1, 2, 3, 4. Tidak. Jadi mungkin ilustrasinya kayak black box-nya pesawat gitu ya. Black box-nya pesawat juga kan kita nggak tahu isinya apa ya. Tapi itu ada gitu ya. Green tick juga sama, ada proses reviewnya, dan reviewnya ya tadi kalau saya mencoba menjelaskan secara gamblangnya ya at least well known gitu. Tapi untuk detail additional faktor yang lain itu lebih ke arah tim reviewer yang tahu. Tapi banyak kok Mas yang udah mendapatkan green tick, banyak kok. Kayak maksudnya bukan suatu hal yang susah banget gitu. Enggak, bukan suatu hal yang gampang banget, enggak. Yang penting selama jelas itu pasti bisa dapat green tick kita. Oke, iya betul. Cuman pengalamannya kita biasanya kalau kejadiannya itu ketika mereka baru onboard, nah itu mereka udah langsung nanyain kan gitu. Iya, kan betul. Submit dokumen, submit ini, saya kira verified langsung dapat. Nah, kita ada pertanyaan gitu. Jadi mungkin kalau dari kita ya itu juga ya tugas dari BSP ya Pak. Kita kan mensosialisasikan dari sebelumnya kita secara jelas kita provide point to point-nya. Nanti setelah ini baru kita ke green tick kira-kira gitu. Jadi betul, sorry saya potong. Jadi yang tadi saya bilang di awal, green tick ini bukan suatu hal yang teman-teman bisnis pasti dapat. Enggak pasti dapat. Tapi apakah teman-teman bisnis bisa request untuk green tick? Yes, teman-teman bisnis bisa request untuk green tick, bisa apply. Jadi apply, misalnya belum di approve, ya nanti mungkin di cycle berikutnya apply lagi, gitu. Ada juga yang apply pertama langsung dapat, bisa juga, gitu. Tapi bukan suatu quote unquote keharusan dalam arti kita, saya mau green tick deh baru onboard. Tidak seperti itu. Onboard dulu, baru dilihat dari step-nya. Ya. Baik, ini udah semakin clear ya, mudah-mudahan untuk kita semua ya. Juga nantinya pasti tentunya pengalaman ini juga kan kita bisa saling sharing. Terima kasih banyak nih Pak Aris ya. Dan untuk rekan-rekan semua, akhirnya rangkaian sesi diskusi ini kita sudah terlaksanakan dengan baik, dan kita juga pengen coba close dulu untuk sesi Q&A-nya. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita hari ini, Pak Aris Triwahyudi, mulai dari tren juga tadi udah kebahas, sampai akhirnya lebih ke spesifik case study tadi Pak Aris, kita sempat bahas-bahasin nih akhirnya, sampai ke prosedural sampai dibahas juga. Terima kasih banyak nih dari point of view-nya Pak Aris di sini ya. Mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan pada kelas ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Aris Triwahyudi untuk materi yang luar biasa terkait dengan how COVID-19 shifted customer expectation. Begitu juga kepada rekan-rekan yang sudah antusias untuk menghadiri kelas pada hari ini. Saya Oki Muzaki, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Dan saya kembalikan lagi ke MC kita, Mbak Vika.